dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Tuhan Allah, berkatilah kami dan sinarkanlah wajah-Mu bagi kami yang bersekutu di tempat ini. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian nomor 20 ayat 1 tambah 2. Asal
9/2025, tata ibadah Minggu 12 Trinitatis, Minggu 7 September 2025. Tema minggu kita pada hari ini memperbaiki tingkah, langkah, dan perbuatan atau paulihon pangalaho dohot papahena. Jadwal ibadah kategorial dan latihan kor, vokal di gereja dan evangelisasi pertanian sudah tertera sebagaimana mestinya. Statistik kehadiran jemaat pada kehadiran ibadah minggu lalu, sekolah minggu, dan kehadiran pada pertanian kita. Titik pengumuman ibadah minggu dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dihimbau kepada semua agar semakin rajin beribadah di gereja serta mengikuti ibadah kategorial. Ibadah masuk pukul 10.30 dilayani oleh pendeta, pimpinan dan unsur pimpinan majelis jemaat HKIP Penerangan. Sarana dan prasarana pelayanan HKIP Penerangan. Pimpinan Majelis Jemaat HKIP Penerangan menyampaikan terima kasih banyak terhadap seluruh jemaat dan simpatisan yang bisa tetap hadir beribadah dan yang dapat berbagi tanda syukur melalui persembahan bulanan dan ucapan syukur atau janji iman. Doa kita, Tuhan semakin memberkati kita semua dengan seluruh yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tempat ibadah sebagaimana yang sudah kita ketahui telah diwartakan setiap minggu. Kita masih tetap beribadah di tempat ini menunggu proses pendirian gereja kita HKIP Penerangan terrealisasi. Mari kita sama-sama berusaha agar rencana kita bisa terwujud dan pertolongan tangan Tuhan. Realisasi keputusan rapat tanggal 16 Februari 2025 untuk merealisasikan keputusan rapat majelis jemaat tanggal 16 Februari 2025. Mulai bulan Maret kita sudah mulai kumpulkan kewajiban minimal Rp100.000 per kakak khusus untuk biaya pembelian tanah lokasi berdirinya gereja HKIP Penerangan Jambi. Ibadah keluarga Manang Pertanian sesuai yang sudah dimohonkan di WA Group HKIP Penerangan. Keluarga yang bersedia untuk tempat pertanian ibadah, maka Rabu 10 September 2025 kita ibadah di rumah masing-masing. Ibadah minggu di Minggu 14 September 2025 kita laksanakan ibadah menggunakan bahasa Batak. Untuk renungan Alkitab di dalam satu mingguan sebagai panduan buat kita semua dari tanggal 8 September 2025 sampai 13 September 2025 telah dicantumkan sebagaimana berikut. Di laporan keuangan tertulis di Mazmur 65 ayat 2, bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar raja. Keuangan kita yang masuk dalam satu minggu sudah tertera di situ semuanya, dari persembahan minggu, sekolah minggu, persembahan pertanian dan ucapan syukur sudah dicantumkan. Uang keluar dan rekapitulasi sudah tercantum di situ. Usaha huriat dan kas pembangunan serta daftar kewajiban jemaat per kakak dalam yang sudah tercantum di kolom di sini. Dalam minggu ini tidak ada penambahan, masih seperti biasa. Kami mengucapkan apabila ada salah penulisan nama, marga atau jumlah dari persembahan atau ucapan syukur dari keluarga, mohon segera dikonfirmasi agar bisa kita perbaiki untuk ke depan. Persembahan yang tempat di minggu yang lalu 87.000 untuk dikirimkan ke kantor pusat HKI sebagaimana yang telah ditentukan melalui surat dari pucuk pimpinan kita. Mazmur 63 ayat 8, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Akhir kata, pimpinan jemaat mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya, serta selamat ulang tahun
bagi yang merayakannya seminggu yang lewat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Jadi itu minggu tu hari Rabu di tanggal 10 dan ada pertanian nama Jabui pertanian di Magasta masing-masing di Taman Pertanian. Mula dong muse nama mido atau dikonfirmasi, dikoordinasi dengan situata manang tu amang guru, manang tu amang pendeta. Soalnya mana boyo pasatame, soalnya gua kita. Marilah kita bersatu di dalam Tuhan. Horas Madita Salabukna. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, firman Tuhan pada minggu ke-12 setelah Trinitatis, tertulis di dalam buku Kitab Yeremia pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yeremia pasal 18 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita membacanya secara responsoria. Kami mulai dari ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelagikan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka masalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurangnya itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Sampai sejauh pembacaan firman Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu dan saudara-saudari, tadi kita telah membaca firman Tuhan pada minggu hari ini, tertulis dalam Yeremia pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 dengan tema memperbaiki tingkah laku dan perbuatan. Kita dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam perjalanan kehidupan rohani.
tidak ada satupun manusia daripada kita yang menjadi pribadi yang langsung menjadi matang, menjadi pribadi yang langsung menjadi bijaksana, atau menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Ada kalanya kita harus melalui beberapa tahap proses di dalam fase kehidupan sekalipun, Bapak Ibu. Pertama, kita harus menjadi baik, naik tahun menjadi anak-anak, remaja, dewasa, lansia, bahkan kembali kepada tanah. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Kita semua sedang berada dalam proses, sebuah proses pembentukan, seperti tanam liat yang baru saja kita bacakan tadi, yang ditanam tukang periuk dalam Yeremia pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan 11, membawa kita kepada suatu pembelajaran di dalam bengkel sederhana, di dalam pelarikan, di dalam suatu tempat untuk membuat bejana, yaitu rumah tukang periuk. Di sanalah Tuhan mengajar Yeremia, bukan melalui seminar, bukan melalui ruang kelas atau melalui pengajaran-pengajaran lainnya, tetapi melalui pengamatan yang tajam, melalui pendengaran yang peka, dan kehendak untuk belajar mengikuti perintah Tuhan. Hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari kita belajar. Mari kita belajar bahwa proses itu bagaimana Tuhan Allah membentuk karakter kita, bagaimana Allah memperbaiki tingkah laku kita, bagaimana Tuhan memperbaiki perbuatan kita, dan mengajak kita untuk terlibat aktif dalam pembelajaran rohani yang sejati. Kita terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan pada minggu ini ada 4, Bapak Ibu, ada 4 pembelajaran rohani yang akan kita renungkan di dalam firman Tuhan pada saat ini, dan yang akan menjadi bekal kita dalam 1 minggu dalam kehidupan kita, dan akan kita bawa ke rumah kita masing-masing. Pembelajaran pertama dikatakan, proses belajar dimulai atas kehendak Tuhan. Ayat 1 sampai dengan ayat 2 dikatakan demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Kita terkasih, kita mengetahui bagaimana latar belakang daripada Yeremia. Dia dipanggil Tuhan ketika masih dalam kandungan. Sudah sangat banyak pembelajaran daripada Tuhan, tetapi pada pasal 18 ini Yeremia tidak sedang mencari pembelajaran baru, tetapi Allah mengarahkan Yeremia ke tempat biasa, ke rumah tukang periuk. Di sanalah kita belajar, di sanalah Yeremia belajar proses pembelajaran rohani sejati, dimulai bukan dari ambisi pribadi, tetapi dari kehendak Allah itu sendiri. Allah berfirman kepada Yeremia supaya dia berjalan, supaya dia bergerak, tidak diam. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan, pergilah dengan segera. Tidak dikatakan tunggu, nanti saya akan mempersiapkan dahulu. Dengan segera Allah memerintahkan. Allah tidak menyuruh Yeremia untuk diam dan menunggu, Bapak Ibu. Dia harus bergerak, dia harus keluar dari zona nyamannya dan pergi suatu tempat yang telah ditujukan Allah. Seringkali kita berdoa memohon hikmat atas jawaban, meminta permintaan, dan kita menantikan jawaban tersebut. Tetapi Tuhan tidak memerintahkan kita untuk melangkah, untuk melakukan suatu perjalanan praktis. Justru Tuhan memerintahkan kita untuk bersabar di dalam proses tersebut. Bapak Ibu, jangan pernah protes terhadap proses yang Tuhan berikan kepada kita semua. Allah tidak menyuruh Yeremia untuk pergi ke bait suci. Allah tidak menyuruh Yeremia untuk pergi ke dalam istana raja atau tempat pembelajaran yang lainnya, tetapi Allah menunjukkan bahwa Allah dapat mengajari kita di mana saja, kapan saja, bahkan di tempat-tempat paling biasa sekalipun, tempat kotor, bahkan tempat keramaian yang banyak pekerjanya seperti tempat tukang periuk tadi. Pembelajaran rohani Bapak Ibu tidak terlepas pada waktu kebaktian di gereja, dimanapun, kapanpun. Dan pembelajaran rohani yang kedua dikatakan, belajarlah lewat pengamatan yang teliti. Di ayat yang ketiga dan keempat dikatakan demikian, "Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan.
apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kita terkasih, kalau kita melihat apa yang dilihat Yeremia, itu adalah sebuah proses biasa, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mengajak Yeremia untuk mengamati, bukan sekedar melihat. Yeremia melihat tanah liat yang rusak lalu dibentuk kembali. Itulah pengamatan yang ingin Allah tunjukkan kepada Yeremia. Dalam hidup ini sekalipun mungkin kita pernah merasa gagal, kita pernah merasa rusak seperti bejana yang dibuat oleh para tukang periuk tadi. Kita merasa tidak sempurna, kita merasa tidak layak. Tetapi Bapak Ibu, kabar baiknya, kita masih ada dalam proses tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah membuang tanah liat yang rusak itu. Tuhan tidak pernah membuang tanah liat yang gagal itu, tetapi Tuhan memperbaikinya sendiri. Tuhan menyuruh Yeremia hanya untuk mengamati. Ia melihat bagaimana tukang periuk bekerja dengan pelarikannya. Proses ini Bapak Ibu melambangkan kehidupan yang berputar. Terkadang kehidupan itu penuh dengan tantangan. Terkadang kehidupan itu penuh dengan ujian. Terkadang kehidupan itu penuh dengan perubahan. Kalau kita melihat kembali Bapak Ibu, bejana yang telah dibuat tiba-tiba rusak, tiba-tiba hancur dan tidak sempurna. Itu adalah bagian daripada hidup kita. Mungkin rencana kita berantakan, mungkin masa depan kita pupus, harapan kita pupus. Namun perlu kita ketahui Bapak Ibu, ini adalah bagian yang menyakitkan dari proses. Kalau kita melihat otoritas tukang periuk itu, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-4b dikatakan demikian, maka dibuatnya pula dari tanah liat itu bejana lain menurut apa yang baik di matanya sebagai tukang periuk. Kalau kita melihat Bapak Ibu, tanah liat yang dibentuk kembali itu dia tidak melawan. Tanah liat yang dibentuk kembali dia tidak bertanya, mengapa aku dihancurkan? Mengapa aku dirusakkan? Mengapa aku menjadi bentuk bejana yang gagal? Tetapi dia sepenuhnya, dia seutuhnya tunduk terhadap perintah Allah, turut terhadap kehendak Sang Penciptanya atau pembuatnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ini merupakan gambaran penyerahan total. Kita harus percaya bahwa meskipun hidup kita merasa rusak, sekalipun hidup kita merasa gagal dan tidak sempurna sekalipun, Tuhan yang adalah tukang periuk kita tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia tidak membuang kita, tetapi dia untuk kita kembali. Hati yang mau diajar adalah sikap dasar seorang murid Kristus, seperti yang dikatakan Bapak Ibu di dalam Amsal pasal yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, dikatakan demikian. Biarlah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ini menunjukkan bahwa hikmat tidak lahir dari kehebatan intelektual semata, melainkan dari kerendahan hati yang ingin terus belajar di dalam fase belajar rohani di dalam hidupnya. Lalu, seperti apa sikap yang mau belajar, sikap yang mau diajar dalam pendidikan Kristen? Yang pertama Bapak Ibu dikatakan, terbuka terhadap bimbingan Roh Kudus. Jangan keraskan hatimu. Yang kedua, mau mengoreksi diri dan bertobat. Jangan keraskan hatimu. Dan yang ketiga dikatakan, menempatkan diri sebagai murid bukan sekedar pengamat pasif. Jangan keraskan hatimu. Kita melihat Bapak Ibu melalui kisah Yeremia dari pengamatan menuju pemahaman. Pengamatan Yeremia menghasilkan pemahaman ketika dilakukan secara aktif dan reflektif, bukan hanya sekedar melihat,
tetapi juga merenungkannya. Bukan hanya sebagai pendengar, melainkan sebagai pelaku firman Tuhan, seperti yang Yeremia lakukan, seperti yang Yeremia mengamati si tukang periuk. Dan yang kedua, pengamatan yang menghasilkan pemahaman ketika dilandasi oleh kerinduan untuk mengenal firman Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih dalam, bukan hanya sekedar memahami informasi, bukan hanya sekedar mengetahui bagaimana landasan itu sendiri. Dan pemahaman yang menghasilkan, pengamatan yang menghasilkan pemahaman yang terakhir Bapak Ibu, yaitu disertai doa dan perenungan firman Tuhan. Karena pemahaman sejati itu datang dari terang ilahi. Boleh nanti kita baca di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105. Kita terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembelajaran ketiga dikatakan demikian. Tuhan memberikan penjelasan agar Yeremia naik kelas. Tuhan memberikan penjelasan agar kita naik kelas. Di ayat 5 sampai dengan ayat 6a dikatakan demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Kita yang terkasih, penjelasan ini bukan sekedar berasal dari tukang periuk, tetapi dari Tuhan. Mengapa demikian? Ketika penjelasan itu hanya berasal dari tukang periuk, Yeremia hanya akan memahami bagaimana cara membuat periuk. Yeremia akan mengetahui bagaimana cara membentuk bejana dari tanah dia. Tetapi pelajaran ini berasal daripada Tuhan. Yeremia akan mengetahui, Yeremia akan membelajar sesuatu yang lebih tinggi, yaitu hikmat ilahi untuk melakukan tugas kenabiannya. Proses belajar rohani Bapak Ibu selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas pandang kita, pengetahuan yang kita terima bukan sekedar untuk pamer. Pengetahuan yang kita terima bukan sekedar untuk memenuhi diri kita sendiri, tetapi untuk pelayanan Tuhan. Pelayanannya seperti seorang dokter yang tidak hanya belajar tentang obat-obatan, tetapi dia belajar bagaimana cara menyelamatkan nyawa seseorang. Demikian pula seorang nabi, bukan hanya tahu simbol, tapi tahu apa pesan Allah di balik simbol itu untuk diberitakan kembali. Dan pembelajaran kami Bapak Ibu katakan tanggung jawab untuk mengajarkan yang dipahami. Tanggung jawab untuk mengajarkan yang dipahami. Ya, seperti dikatakan demikian. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Kita terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita membaca atas firman Tuhan, setelah kita mendengarkan penjelasan tentang firman Tuhan, setelah Yeremia mengamati sekalipun, dia tidak hanya diam, dia mengajar, karena dia mengetahui itulah puncak dari proses suatu belajar rohani. Demikian juga dengan kita telah mengetahui bagaimana tentang firman Tuhan, bagaimana tentang sebagian dari isi firman Tuhan. Bukankah selainnya kita harus mengajarkan kembali apa yang kita ketahui? Karena itu adalah puncak daripada firman Tuhan itu sendiri Bapak Ibu. Lalu yang menjadi pertanyaan besar bagi kita, siapkah kita dibentuk kembali lainnya seperti tanah liat? Kita terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau di minggu yang lalu kita pernah mendengarkan firman Tuhan bahwasanya hidup manusia seperti rumput dan bunga. Sekalipun dia akan tumbuh, dia akan layu. Tetapi pada minggu ini kita diajarkan bahwa hidup manusia itu seperti tanah liat. Tanah liat di tangan Allah. Barangkali di bagian hidup kita ada yang rusak, barangkali di bagian hidup kita ada yang gagal, barangkali di bagian hidup kita tidak sempurna, tetapi Allah itu tidak menyerah. Ketika Allah tidak menyerah, lantas apa alasan kita untuk menyerah? Allah terus bekerja, Allah terus untuk membentuk, Allah terus memperbaiki asal kita mau belajar, mau berjalan, mau melihat dan mendengarkan pesan daripada Allah. Tuhan tidak pernah bosan membentuk bejana yang rusak.
tapi Dia senantiasa membentuknya menjadi lebih indah. Tapi itu membutuhkan tanggapan daripada kita. Perbaiki tingkah laku dan perbuatan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mari kita belajar seperti Yeremia yang mau belajar atas kehendak Tuhan, yang mau belajar dengan mengamati secara teliti, yang mau belajar mendapatkan penjelasan dari Tuhan, bukan dari dunia, yang mau belajar untuk mengajarkan kembali sebagai bentuk tanggung jawab iman. Kiranya kelak kita menjadi Yeremia kecil yang senantiasa belajar atas kehendak Tuhan, yang senantiasa belajar dengan mengamati secara teliti apa yang terjadi dalam hidup kita, yang senantiasa mendapatkan penjelasan dari Tuhan bukan dari dunia, dan senantiasa mengajarkan kembali sebagai bentuk tanggung jawab. Kiranya kita menjadi bejana-bejana yang indah, layak dipakai oleh Sang Tukang Priuk yang agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, untuk memuliakan namanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami diserahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.